Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Riri Rahmayani, SPSI MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah belajar dan pembelajaran, serta teman-teman semua yang sedang berbahagia. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai teori belajar konstruktivistik. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Natasha Permata Putri, ada Nirmala Rizky Hapsari, Nur Ilma, Nur Alifah, Rabiatul Adawiyah, Siti Agustina, Tuti Rojiah, Nurwanda Rizky Kirana, Rabani Adira Al-Kurdi. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh teman kami, Rabiatul Adawiyah. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme merupakan langkah belajar yang menjadi bentuk sempurna dari beberapa gabungan teori behavioristik dan kognitif. Dalam teori belajar konstruktivisme, para siswa ditekankan agar dapat berperan penuh dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Maka dari itu, teori satu ini sangat identik dengan peserta didik yang aktif dan mandiri. Teori pembelajaran konstruktivistik juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Karakteristik konstruktivisme. Ada beberapa karakteristik dalam proses pembelajaran konstruktivisme, diantaranya yaitu: pertama, siswa memiliki pemikiran yang kritis untuk merespons sebuah pemikiran. Yang kedua, dalam konstruktivisme sangat ditekankan metode belajar aktif atau active learning. Ketiga, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersifat otentik dan situasional. Yang keempat, aktivitas belajar harus atraktif dan menantang sehingga dapat memicu minat peserta didik. Kelima, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut bridging analogy. Penerapan pendekatan bridging analogy juga diharapkan dapat membantu peserta didik yang tidak hanya memiliki self-efficacy tinggi, namun juga dapat membantu peserta didik yang memiliki self-efficacy sedang dan rendah dalam proses pembelajaran. Keenam, siswa dapat belajar mandiri agar tercapainya tujuan belajar. Ketujuh, siswa dapat berpikir kreatif dan menciptakan hal-hal baru untuk menunjang pembelajarannya. 8. Mendorong siswa agar lebih aktif dan bersedia untuk menerima pengetahuan yang diberikan seorang guru, sehingga pembelajar bertanggung jawab tentang belajarnya. 9. Guru lebih berperan sebagai orang yang memfasilitasi peserta didik agar dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Dan yang terakhir, guru harus dapat memberi bantuan berupa struktur-struktur dasar yang diperlukan oleh siswa dalam mengembangkan proses belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar konstruktivisme, peserta didik diharuskan mengembangkan potensi yang dimiliki dengan belajar mandiri. Adapun pendapat para ahli mengenai teori konstruktivisme, yaitu yang pertama menurut Kartini 2002, konstruktivisme merupakan satu pembelajaran falsafah, yaitu murid membuat refleksi atau imbasan semula kepada pengalaman baru yang atau pengetahuan sedia ada dan dapat membentuk kefahaman yang digunakan pakai sebelum pengetahuan baru disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua, yaitu menurut Kengwei, J. Onchwari, dan Agami 2013. Mereka mendefinisikan teori konstruktivisme sebagai teori pembelajaran yang berfokuskan kepada aktivitas yang melalui aktivitas tersebut, para murid akan membina pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu ada pendapat menurut Duffy dan Jonessen 1992. Mereka berpendapat bahwa teori konstruktivisme merupakan dasar epistemologi tentang bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Sejalan dengan pendapat di atas, Jonessen yang dikutip oleh Ray Gelo 1999 menyatakan bahwa konsep konstruktivisme dalam belajar
yaitu suatu pengetahuan merupakan konstruk secara individual dan konstruk secara sosial oleh peserta didik sendiri berdasarkan pada interpretasi dan pengalamannya. Jadi kesimpulan dari pendapat di atas, yaitu pembelajaran sebagai proses konstruk pengetahuan menekankan pada keaktifan peserta didik untuk membangun pengetahuan tersebut dalam pikirannya baik secara individual maupun secara sosial. Aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran yaitu nomor 1, memanfaatkan pengetahuan awal, yaitu pendidik sebaiknya memulai pembelajaran dengan terlebih dahulu membangkitkan informasi yang telah dimiliki peserta didik sesuai dengan materi baru yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dengan cara mengalami. Dengan mengalami akan menjadi lebih mudah melakukan konstruksi pengetahuan. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Pembelajaran hendaknya dirancang untuk peserta didik untuk bebas berinteraksi secara multiarah. Selanjutnya yang keempat yaitu memotivasi kemandirian peserta didik. Menjelaskan bahwa belajar itu merupakan konstruksi pengetahuan secara personal, baik dilakukan secara personal maupun dibantu dengan orang lain. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori konstruktivisme. Jadi ada beberapa aplikasi teori konstruktivisme pada kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, setiap guru atau pendidik akan pernah mengalami bahwa suatu materi telah dibahas dengan sejelas-jelasnya, tetapi masih ada sebagian peserta didik yang belum mengerti ataupun tidak mengerti terhadap materi yang diajarkan. Ini menunjukkan bahwa seorang guru dapat mengajari suatu materi kepada siswa dengan baik, namun seluruh atau sebagian peserta didiknya tidak belajar sama sekali. Usaha keras seorang guru dalam mengajari tidak harus diikuti dengan hasil yang baik pada peserta didiknya, karena hanya dengan usaha yang keras, para siswa sendirilah yang akan betul-betul memahami terhadap suatu materi yang diajarkan. Yang kedua, tugas setiap guru atau pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya, sehingga pengetahuan materi yang dibangun atau diskonstruksi para peserta didik atau murid sendiri bukan ditanamkan oleh guru. Para siswa harus dapat secara aktif mengakomodasi pengalaman baru ke dalam kerangka kognitifnya. Yang ketiga, dalam pembelajaran sebaiknya guru atau pendidik harus memahami model-model mental yang digunakan para murid atau peserta didik untuk mengenal dunia mereka dan penalaran yang dikembangkan, serta yang dibuat para siswa untuk mendukung model-model itu. Yang keempat, peserta didik atau murid perlu mengonstruksi pahaman mereka sendiri untuk masing-masing konsep materi, sehingga guru dalam pembelajaran bukannya menguliahi, menerangkan ataupun upaya-upaya sejenis untuk memindahkan pengetahuan pada peserta didik, tetapi menciptakan situasi bagi peserta didik yang membantu perkembangan mereka membuat konstruksi-konstruksi mental yang diperlukan. Yang kelima, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan maupun keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah yang keenam, latihan memecahkan masalah. Seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan yang dibagi menjadi beberapa tim yang diisi 4-6 orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Strategi pembelajaran ini dilaksanakan dengan pertama, pendidik menekankan pentingnya usaha pembelajaran secara berkelompok di samping usaha individual. Kedua, pendidik menginginkan seluruh peserta didiknya berhasil dalam belajarnya. Yang ketiga, pendidik ingin mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan cara berdiskusi kelompok. Yang kedua, ada pembelajaran berdasarkan masalah.
Pembelajaran ini adalah aktivitas pembelajaran yang menekankan proses penyelesaian masalah secara ilmiah. Pembelajaran ini dapat diterapkan dengan pertama, peserta didik tidak hanya mengingat materi, tetapi juga harus bisa memahami dan menguasainya. Yang kedua, pendidik ingin mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Ketiga, pendidik ingin peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang ada berdasarkan kerangka berpikir yang kritis. Yang ketiga, ada pembelajaran individual. Pembelajaran ini menekankan bagaimana peserta didik dalam belajar sesuai dengan kebutuhan minat dan kemampuannya. Pembelajaran individual dilaksanakan dengan pertama, pendidik ingin peserta didik belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, pendidik ingin peserta didiknya belajar dengan tuntas sesuai dengan kriteria kelulusan yang sudah ada. Yang ketiga, pendidik ingin peserta didik mendapatkan pelayanan pembelajaran individual seperti modul pembelajaran. Yang keempat, ada discovery learning. Salah satu model pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh adalah discovery learning-nya Jerome Bruner, yaitu peserta didik didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Peserta didik belajar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, sedangkan guru mendorong peserta didik untuk menggunakan dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Discovery learning mempunyai beberapa keuntungan dalam belajar, antara lain, peserta didik memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban atas problem yang mereka hadapi. Selain itu, peserta didik juga belajar untuk mandiri dalam memecahkan problem dan memiliki keterampilan berpikir kritis karena mereka harus menganalisis dan mengolah informasi. Yang kelima, ada di accelerated learning. Accelerated learning adalah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu harus berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Pemilik konsep ini, Dave Meyer, menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatic, auditory, visual, and intellectual atau yang disebut SAVI. The Porter menganggap accelerated learning dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya normal dan dibarengi dengan kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang jelas tampak tidak mempunyai persamaan. Misalnya, hiburan, permainan, warna, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun, semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. Yang keenam, ada quantum learning. Quantum didefinisikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi, sedangkan learning artinya belajar. Belajar bertujuan meraih sebanyak cahaya, yaitu interaksi, hubungan, dan inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Dengan demikian, quantum learning adalah cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Quantum learning mengasumsikan bahwa jika peserta didik mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara optimal, maka ia akan mampu membuat loncatan prestasi yang tidak ada sebelumnya dengan metode belajar yang meraih prestasi belajar secara berlipat. Kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme yang terbagi menjadi 5. Pertama adalah reception learning. Ausubhan mengusulkan model pembelajaran ekspositori untuk memberdayakan makna belajar daripada belajar penerimaan dengan menghafal. Pada pendekatan ekspositori, guru mempresentasikan bahan-bahan yang diorganisasi dengan hati-hati, diurutkan dan dalam bentuk jadi, sehingga siswa dapat belajar secara efisien. Yang kedua adalah assist learning. Secara teknis disebut dengan scaffolding. Scaffolding dalam belajar adalah membantu peserta didik pada awal belajar untuk mencapai pemahaman dan keterampilan. Kemudian secara perlahan mengurangi bantuan sampai akhirnya peserta didik dapat belajar sendiri. Yang ketiga adalah active learning. Peserta didik mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Yang keempat adalah accelerated learning. Accelerated learning adalah pembelajaran yang dipercepat, menggunakan pendekatan somatic, auditory, visual, and intellectual atau SAVI. Somatic dimaksudkan sebagai learning by moving and doing, auditory adalah learning by talking and hearing, visual artinya learning by observing and picturing, intellectual adalah learning by problem solving and reflecting. Yang kelima adalah quantum learning.
Metode yang dapat dilakukan untuk pelakuan pembelajaran quantum learning adalah yang pertama peta konsep, yang kedua penataan lingkungan belajar, yang ketiga memupuk sikap juara, yang keempat membebaskan gaya belajar siswa, yang kelima membiasakan siswa mencatat, yang keenam membiasakan siswa membaca, yang ketujuh menjadikan siswa kreatif, dan yang kedelapan adalah melatih kekuatan memori otak. Kesimpulan dari teori konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu construct, yang berarti membina. Pada dasarnya, teori ini diartikan sebagai suatu pendekatan di mana siswa harus secara individual menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada, dan merevisinya bila perlu. Seorang pengajar akan berperan sebagai fasilitator untuk membantu pelajar dengan pemahamannya. Konsep dasar konstruktivisme merupakan suatu unsur di mana seseorang dapat membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Baik, berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami yang dikutip dari beberapa jurnal dan juga buku. Baik, kiranya demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.